berkah. Ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Oh, semuanya akan jadi indah pada waktunya. Oh, semuanya akan jadi
pada waktunya. Kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Hidup dari istri, mama, oma, kakak adik kami yang terkasih, almarhumah Ibu Dorce Josephine Wulur atau Sus. Almarhumah Dorce Josephine Wulur atau Sus dilahirkan di Watulinei dari rumpun keluarga Wulur Kansil. Ayah bernama Victor William Wulur atau Wai, almarhum, dan Ibu Sarah Sarce Kansil atau Sa almarhumah. Almarhumah adalah anak kelima dari 10 bersaudara dengan kakak beradik. Yang pertama Dejan Wulur almarhum dalam rumpun keluarga Wulur Woinalam. Yang kedua Yeni Wulur dalam rumpun keluarga Ratuli Wulur. Yang ketiga Joni Wulur dalam rumpun keluarga Wulur Loho. Yang keempat almarhum kembar Alfred dan Jus. Yang kelima Dorce Josephine Wulur, almarhumah yang saat ini terbaring kaku di hadapan kita dalam rumpun keluarga Lami Wulur. Yang keenam Weli Wulur dalam rumpun keluarga Wulur Rantum. Yang ketujuh Ibu Sance Wulur. Yang ke-8 Norce Wulur dalam rumpun keluarga Kauna Wulur. Yang ke-9 Sherly Wulur dalam rumpun keluarga Umbo Wulur. Pada tanggal 1 Maret 1975 almarhumah menikah dengan Franz Laming dalam rumpun keluarga Laming Wulur. Dan dalam pernikahan dikaruniai 4 orang anak dan 8 orang cucu. Yang pertama, anak pertama Emelda Juliana Laming dalam rumpun keluarga Datuan Laming, dan dikaruniai 2 orang anak, Regina Novencia Putri Datuan dan Gregorius Datuan. Yang kedua, anak Lady P. Laming dalam rumpun keluarga Alou Laming, dikaruniai 4 orang anak, Julio Putra Alou, Aurel Calvin Fredo Alou,
Gabriel Marturia Alo dan Deodavin William Alo. Anak ketiga Seidi Rosalia Laming dalam rumpun keluarga Polnaya Laming dan dikaruniai satu orang anak Mr. Roy Patrick Pedro Polnaya. Anak keempat Gilbert Victor Anselmus Laming dalam rumpun keluarga Laming Tangkilisan, dikaruniai satu orang anak yaitu Dery Laming. Riwayat pendidikan. Semasa hidup almarhumah pernah menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Gemim Watulinei, SMP Kristen Manado, SPG Negeri Manado, Diploma 2. Dalam pengabdiannya semasa hidup, almarhumah pernah sebagai seorang pendidik, yaitu sebagai guru TK Gemim Watulinei, sebagai guru SD Gemim Watulinei, sebagai guru SD 76 Manado, sebagai guru SD 116 Manado, sebagai wakil kepala sekolah SD 116 Manado, sebagai kepala sekolah SD 76 Manado, pensiun sebagai seorang PNS pada tanggal 1 Februari 2014. Dalam bidang kerohanian, beliau pernah sebagai syamas di Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru pada tahun 1985 sampai dengan 1995, majelis di Jemaat Gemim Bukit Sion pada tahun 1995 sampai dengan 2015. Koordinator WKI, Koordinator Kesenian, Komisi Pelayan Doa dan Penginjilan, Koordinator Katri Lansia Gemim Bukit Sion Taas. Dalam kemasyarakatan, beliau pernah menjabat sebagai Ketua PKK Lingkungan 1 Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala pada tahun 2001, Penasehat Rukun Talaut Taas. Almarhumah menderita sakit dan dirawat di Rumah Sakit Prof. Kando pada tanggal 20 Januari 2019. Dan atas anjuran dokter supaya segera melakukan cuci darah, karena kalau tidak diperkirakan dokter pada bulan Oktober kondisi almarhumah menurun, namun beliau menolak. Tapi puji Tuhan beliau sempat sehat pada tanggal 27 Agustus 2020 kondisi almarhumah kembali menurun, dan pada tanggal 3 September 2020 almarhumah dirawat di Rumah Sakit Budi Setia Lengoan. Pada tanggal 5 almarhumah dirujuk ke Rumah Sakit Noongan, dan karena kondisi semakin menurun pada tanggal 7 almarhumah dirujuk di Rumah Sakit Prof. Kando. Dan pada tanggal 8 pertama kali rumah sakit mengambil tindakan cuci darah atas persetujuan almarhumah dan keluarga. Setelah 6 bulan almarhumah menjalani cuci darah sebanyak 22 kali, dan kondisi almarhumah semakin menurun dan divonis dokter kedua ginjal almarhumah sudah tidak berfungsi lagi. Dan akhirnya atas kemurahan Tuhan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2021 pada pukul 20.50 Tuhan lepaskan semua penderitaan almarhumah dengan dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga dengan tutup usia 67 tahun 1 bulan 27 hari. Meninggalkan seorang suami, 4 orang anak, dan 8 orang cucu. Selamat jalan istri tersayang, selamat jalan mama tersayang, selamat jalan oma tersayang, selamat jalan kakak tersayang, selamat jalan adik kami tersayang, selamat jalan mama sus tersayang. Kami mencintaimu, namun Tuhan Yesus lebih mencintaimu. Tuhan Yesus menyambutmu di sorga yang kekal. Demikian riwayat hidup almarhumah Dorce Josephine Wulur atau Sus. Terima kasih. Diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, di saat ini kita akan menyaksikan penyematan bunga sebagai ungkapan tanda kasih yang terakhir kalinya dari keluarga untuk almarhumah Ibu Dorce Josephine Wulur. Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-4-nya, kehidupan bukan bermula dari kelahiran dan bukan pula berakhir dengan kematian, karena sesungguhnya kehidupan akan bermula dan berakhir yang akan bertahan. Dan itulah perjalanan
perjalanan kehidupan yang telah dilalui semasa almarhumah hidup 63 tahun. Marilah di saat ini keluarga akan memberikan tanda kasih yang terakhir berupa penyematan bunga. Dan penyematan bunga yang pertama akan diberikan oleh penyematan bunga. Siang itu surya beraksi rendah. Tiba-tiba redup langit gelap. Hati yang bahagia malah petaka seakan melinang. Berita menggelegar, aku terima kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga, tak percaya tapi nyata. Ku berjumpa di sisi jasad beku. Doa dan air mata, segala dosa ku pohonkan ampunannya. Seakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi kita tak bercanda? Kapan lagi bermanja? Kapan lagi nyanyi bersama lagi? Kapan, oh kapan lagi? Tiada hari seindah jauh lagi. Tiada mungkin kembali. Tiada nama seharum namamu lagi. Tiada selanjutnya dari Ibu Seri dan Bapak Soli dalam keluarga Nancy Mahino. Dan penyematan bunga yang terakhir dari Bapak Rodrik dan Ibu Sinja dalam rukun keluarga Asal Nasur. Biarlah kiranya Tuhan
Kasih Tuhan, kita akan memulaikan ibadah pemakaman dari almarhumah Ibu Dorce Josephine Wulur. Dalam keluarga besar, kita melakukan bersama-sama ke rumah tempat yang senang. Memelihara kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan bagi jemaat sekalian, berdirilah Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, pemegang kuasa di surga dan di bumi sampai selama-lamanya. Dua Sahabat Lama nomor 158, jamaah. Berduka cita, saudara-saudariku, dengarkanlah firman penghiburan. Yesus bersabda, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan. Selamatku tiba di pantai Saudara-saudara, yang bertumbuh waktu pagi tetap di waktu petang menjadi layu. Kami 70 tahun dan jika kami kuat 8. Siapakah kami yang mengenal kekuatan murkamu dan tekun kepada gemasmu? Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Keluarga Laming Wulur, oleh karena Tuhan Allah Engkau telah menyatakan mujizat yang terkasih, adik kakak, saudara yang terkasih, tentu ini mendatangkan duka cita yang mendalam bagi kehidupan. Baca dan merenungkan sabda firman Tuhan, kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca Alkitab dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang.
Amin. Saudara-saudara diundang berdiri iman percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dituduh di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilakan waktu ini raya dan molomparaya, tidak merasa lelah, tidak merasa kasih dan kepedulian kita bagi keluarga yang berduka. Tentu ini menjadi berkat tersendiri bagi saudara-saudara sekalian, oleh karena selalu memanfaatkan waktu dan kesempatan yang keberadaan sebagai ciptaan. Manusia pada hakikatnya akan mati, dan kematian bukan semasa hidupnya diwarnai oleh kematian. Seorang teolog harus mati, entah dia berdosa ataupun tidak berdosa. Kematian Injil, ia adalah panggilan kepada manusia untuk masuk dalam persekutuan. Kita memahami bahwa peristiwa kematian akan terjadi dalam kehidupan manusia atau seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang bernafas sudah dikalahkan. Nah, sudah akan peristiwa kematian itu, apakah yang dapat dilakukan oleh manusia? Mahkota kehidupan yang menanti membutuhkan sebuah perjuangan, dan tentu perjuangan itu adalah sebuah perjuangan di dalam. Dan di situ merupakan sebuah kesempatan bagi setiap orang untuk dapat berlomba di dalam iman, mendapatkan mahkota kebenaran, mendapatkan mahkota kehidupan yang akan dikaruniakan Tuhan bagi kita sekalian. Nah, saudara-saudara, di balik duka cita yang dialami oleh keluarga ia lakukan, jika ditulis dalam secercah keluarga, anak-anak, cucu-cucu, saudara bersaudara, bagaimana tentang semangat hidup orang yang telah mendahului kita. Tuhan Yesus memberkati. Menabur dengan angin, bertanam dengan sorak, selamat yang kekal penuh, bangun surga panas, binasa, itu jangan malam. Tuhan yang akan menghibur mereka, yang orang oma, istri, kakak beradik, yang penuh dengan belas kasih, yang telah mengabdikan kehidupan selama-lamanya. Engkau pun yang memberkati kami sebagai persekutuan-Nya, yang Ia akan memberkati kami semua yang boleh menyatakan kasih
menyatakan kepedulian, rasa simpati dan empati kami akan menyertai kehidupan kami. Engkau memberkati, menyatakan kasih kepada seluruh duka cita, tetapi juga segala kebutuhan-kebutuhan yang ada boleh dibantu lewat pemerintah dan masyarakat, termasuk juga di dalamnya pelayan khusus yang ada diberkati oleh Tuhan yang membantu kehidupan keluarga yang berduka. Bapa di dalam sorga, dalam persekutuan ibadah di saat ini, kami boleh menyatakan kasih lewat pemberian diakonia persembahan yang ada. Tuhan kiranya yang akan memberkati apa yang telah kami berikan di saat ini, agar dapat membantu kehidupan keluarga yang berduka, keluarga besar, kehidupan keluarga menjadi bentuk refleksi iman dalam persekutuan jamaat kami. Terpuji Engkau Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber rahmat kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah di bangsal duka cita ini, kecuali kaum keluarga saudara-saudara pelayat duka diundang. Dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan sorgawi yang penuh kemuliaan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah meliputi kamu, kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kiranya kekuatan Allah mendukung kamu, kiranya damai Allah menghibur kamu, dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Dipersilahkan duduk, ibadah di bangsal duka cita sudah selesai. Kita pindah pada acara berikut, yaitu ungkapan terima kasih yang dimintakan oleh keluarga yang akan diucapkan oleh siapa yang kasih Pendeta Evelyn Masih Lintang. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pertama tentu saya berterima kasih ketika dipercayakan menyampaikan ucapan terima kasih ini, padahal yang saya tahu baik Lurah Taas, Bapak Sandri Moses maupun Bapak Hukum Tua masih terikat dengan keluarga di sini. Ya, karena itu tentunya dengan berakhirnya acara dan upacara pemakaman dari istri, mama, oma, kakak, adik, saudara yang terkasih, Ibu Dorce Josephine Wulur di tengah keluarga besar Laming Wulur,
menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus yang terus menuntun kita semua. Terima kasih juga kepada pertama tentu pemerintah Kelurahan Taas, Bapak Sandri Moses sebagai keluarga ini. Di dalamnya juga ada pelayan khusus kolom 4, rupanya sama yang di sini. Tapi juga seluruh badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Sion Taas, perangkat pelayanan, seluruh masyarakat dan jemaat yang sejak sakit sampai meninggalnya ibu ini telah menyatakan kebersamaan rumah ini pada kemarin hari. Dan tentunya kami juga menyampaikan terima kasih. Kemarin memang sudah yang ada di Desa Watuline Raya ini, hanya ada Mulumpar juga ya, Bapak Hukum Tua, tapi juga tadi yang mewakili pemerintah Kabupaten Dinas dan seluruh perangkat desa yang ada. Exodus Watuline, Ketua BPMJ, tapi juga Kadin hari ini, Pendeta Harke Mukuan, Master Teologi, yang memang adalah juga pendeta di jemaat di mana kami pernah keluarga, bersama juga dengan seluruh badan pekerja dan pelayan khusus serta jemaat sekalian yang telah menunjukkan rasa tanggung jawab dalam pelayanan bersama ini, telah menguatkan keluarga dan kami semua yang masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Dan terima kasih juga kepada seluruh handai tolan kenalan saudara dari manapun kita datang, baik yang datang di Manado. Diinformasikan memang di Manado juga cukup banyak yang berkumpul karena kenal sekali dengan ibu yang kekasih ini, yang memang di sana juga atas nama keluarga ini. Kita percaya Tuhan Yesus akan senantiasa melayat duka jemaat, masyarakat, pelayan dan pemerintah yang sudah bersama dengan keluarga besar, akan menuntun kita ketika kembali ke tempat masing-masing. Demikian Tuhan memberkati. Shalom. Dipersilakan kepada Bapak Ibu Jemaat yang ingin melihat yang terakhir kali. Begitu disilakan sebelum peti jenazah akan ditutup. Akan di keluarga akan Kipas mana?
Iya mas. Yang kedua mewakili anak-anak akan diserahkan oleh yang ketiga mewakili sahabat adik akan diserahkan oleh Bapak Yai Wulo. Yang kelima mewakili jemaat Gereja Satu ini. Demikian untuk dikenakan. Peganglah dengan kedua tangan dan ikutlah aku ke ladang kuburan. Hidup tanpa
kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang berkata, "Akulah kebangkitan yang percaya kepadaku, tidak akan mati untuk selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Marilah kita ucapkan secara bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita menyadari kidung jemaat dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara. Amin. Amin. Demikian kami. Aku masih ada di sisimu. Jangan kau bersedih, jangan kau ingat lagi. Wala palihan mo kepala. Wala boleh tuh. Yo, palihan muka dah. 1, 2. Oke, 1. Oke, siap-siap anak-anak. Siap-siap anak-anak. Tunggu kasih tangan. Sini 1, 2, 3. Tahan video ya. Tahan dulu video. Masker. 1, 2. Maju deh, maju 3 di sebelah kiri ini. Bila kau letih, 1, 2. Tahan dulu. Oke, banyak kan? Oke, 1, 2. mana ada orang? Bebas ya. Hapuslah air mata dari pipi. Tahan dulu dah video. Cantiknya raut wajahmu. Berilah senyum yang indah. Tahan dah video, tahan dulu.